Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kesempatan pagi ini di Islamic Center Ponorogo, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka belajar. Semoga Allah menjadikan forum yang kita hadiri, kita kumpul di sana sebagai forum yang baik, forum yang mendatangkan pahala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Berbicara tentang masuk surga sekeluarga, tema yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini, dan mungkin ini tema yang sudah sering sekali disampaikan oleh para asatidzah, sehingga mungkin Anda juga sudah mendapatkannya di beberapa kajian di YouTube. Karena kita tentu saja ingin berbahagia tidak hanya sendirian. Kita ingin berbahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Berbahagia dengan anak dan istri kita, berbahagia dengan orang tua kita, berbahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan demikianlah cita-cita terbesar seorang mukmin. Sebab ketika orang berbahagia, sementara anggota keluarganya tidak dalam kondisi bahagia, mungkin kebahagiaannya masih ada yang kurang. Karena itu, sebagaimana kita ingin masuk surga, kita juga ingin agar anggota keluarga kita masuk surga. Nanti saya akan sedikit bercerita tentang keluarga para nabi dan upaya yang mereka lakukan dalam menyelamatkan anggota keluarganya, terutama yang belum beriman. Kita akan mengambil ibrah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan kemudian mengambil ibrah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, juga dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak semua nabi Allah jadikan anggota keluarganya semuanya beriman. Ada nabi yang istrinya kafir. Contohnya Nabi siapa? Nabi Nuh dan Nabi siapa? Nabi Lut. Hingga Allah jadikan sebagai permisalan. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan tentang orang kafir itu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Dua wanita ini menjadi istri dua hambaku yang saleh. Fakhanatahuma, tapi dia berkhianat, mereka berkhianat terhadap suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Suaminya walaupun seorang nabi, sedikit atau sama sekali tidak bisa, sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kondisi istrinya yang mati kafir. Wa qila dukhula an-nar ma'ad dakhilin, dan Allah firmankan, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Kemudian ada nabi yang anaknya mati kafir. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga nabi yang bapaknya mati kafir, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang pamannya mati kafir, contohnya Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya memberikan pelajaran kepada kita. Kedekatan apapun yang dimiliki oleh seorang hamba dengan manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, bukan sebatas wali biasa, tapi dia sampai pada posisi Rasul. Nuh, Ibrahim, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
sedekat apapun posisi mereka, baik istrinya, anaknya, bapaknya maupun pamannya, orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah ini sama sekali tidak bisa menolong keluarganya yang mati kafir. Sehingga ini memberikan pelajaran, kalaupun misalnya Anda adalah orang yang soleh, yang rajin ibadah, tapi anggota keluarga kita mungkin jauh dari karakter yang kita harapkan, kesolehan sang bapak tidak bisa menyelamatkan kezaliman yang dilakukan oleh anak. Kesolehan sang anak tidak bisa menyelamatkan kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan oleh bapak, karena masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca terlebih dahulu kisah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Agar lebih maksimal, silahkan Anda buka surat Hud ayat 41. Silakan buka mushaf surat Hud ayat 41. Buka mushaf ya, bukan HP. Gimana? Oh, Al-Qur'annya ada di HP. Baik, silakan dibuka mushafnya, Al-Qur'annya di surat Hud ayat 41. Sudah ketemu? Baik. Terjadi peristiwa banjir yang sangat besar yang menutup seluruh permukaan bumi. Pada waktu banjir itu datang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, air dari atas dan air dari bawah ketemu. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan posisi langit sehingga hujan turun deras dan bumi mengeluarkan air, faltaqal ma', maka ketemulah air atas dan air bawah. Ala amrin qad qudir, untuk terjadinya sebuah urusan besar yang telah ditetapkan, yaitu terjadi banjir yang menenggelamkan semua penduduk bumi kecuali yang diselamatkan oleh Allah di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang diselamatkan oleh Allah di atas kapalnya Nabi Nuh ini tidak ada satupun yang berketurunan kecuali Nabi Nuh. Sehingga semuanya mati dalam posisi tidak punya anak, kecuali Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, waja'alna dzurriyyatahu humul baqi, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang bertahan. Karena itulah Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani atau Abul Bashar Al-Asghar, bapak manusia kedua atau bapak manusia junior. Sebab bapak manusia ada dua, ada Abul Bashar Al-Awwal atau Abul Bashar Al-Akbar, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bapak manusia pertama atau bapak manusia senior yaitu Nabi Adam. Kemudian ada bapak manusia Ats-Tsani atau Al-Asghar, bapak manusia junior yaitu Nabi Nuh. Dan seluruh manusia keturunan mereka. Maka saya keturunan dua nabi. Anda juga keturunan dua nabi. Semua manusia keturunan minimal dua nabi. Kita keturunan Nabi Adam dan keturunan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kemudian dalam peristiwa itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah berfirman, naiklah kalian ke dalam perahu itu dengan membaca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Lalu kapal itu mengalir di atas air, berlabuh di atas air, fi maujin kal jibal, diterpa oleh ombak setinggi gunung. Ombaknya setinggi gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, lalu Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, wa kana fi ma'zilin, dan anaknya itu menjauh dari Nabi Nuh.
berada di tempat yang jauh dari Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, naiklah bersama kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan bersama orang-orang kafir. Mau masang mikrofon. Kita bawa bisa. Begini. Bismillah. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya dari kejauhan. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau bersama orang-orang kafir. Anaknya mau naik nggak, Bang? Nggak mau. Padahal Masya Allah, kematian sudah ada di hadapan matanya. Tapi dia dengan sombongnya mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya mengatakan, aku akan naik ke atas gunung yang tinggi, ya'simuni minal ma', sehingga bisa melindungiku dari banjir ini, dari air ini. Qala, kemudian Nuh mengatakan, la asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah, illa man rahim, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu keduanya dipisahkan dengan ombak, kemudian anaknya tenggelam. Para ulama mengatakan seperti ini. Saat Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik perahu, anaknya beralasan dengan logika. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik perahu, jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya beralasan dengan logika. Logika dia bilang apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung agar aku terlindung dari banjir. Ini alasan apa? Alasan logika. Maka Nuh menyampaikan alasan berdasarkan wahyu. Lalu beliau mengatakan, la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah kecuali yang dilindungi oleh Allah. Ini penjelasan apa? Wahyu. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu kemudian mereka diterpa oleh ombak setinggi gunung, anaknya tenggelam. Dan itulah hasil. Ada logika, ada wahyu, ada hasil. Alasan logika, saya akan berlindung ke atas gunung. Alasan wahyu, gak ada yang bisa melindungimu dari ketetapan Allah. Hasilnya, dia tenggelam. Wakila, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setelah semuanya tenggelam. Allah perintahkan kepada bumi dan Allah perintahkan kepada langit untuk menyudahi peristiwa banjir itu. Waqila ya ardu bla'i ma'aki. Kami firmankan, wahai bumi, telanlah airmu. Maka airnya ditelan oleh bumi. Sehingga banjirnya Nabi Nuh, airnya pindah kemana, Pak? Ditelan oleh bumi. Wa ya sama'u aqli'i. Dan wahai langit, tahan hujanmu sehingga hujan tidak turun. Wa ghidal ma', lalu air itu mengalami surut. Wa qudiyal amru, dan telah ditetapkan segala urusan. Wastawat 'alal judi, lalu kapalnya Nabi Nuh mendarat di Al-Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, lalu dikatakan bu'dan lil qaumidz zalimin, kecelakaan bagi orang-orang zalim. Di manakah gunung Al-Judi? Wallahu a'lam. Meskipun ada yang bereksperimen gunung Al-Judi ada di daerah ini, ada di daerah ini dan seterusnya, namun itu nggak penting. Andaikan kita nggak tahu di mana gunung Al-Judi, itu tidak menurunkan iman. Sehingga nggak perlu kepo untuk bagian yang sifatnya gaib. Kita diajarkan seperti ini. Kalau kita menemukan sesuatu yang gaib tapi belum jelas, tidak perlu didetailkan. Biarkan gaib jadi gaib. Sebab keterbatasan ilmu manusia.
dan hanya Allah yang punya ilmu yang sempurna. Maka kepo dalam urusan gaib yang tidak jelas itu tercela. Sehingga biarkan yang gaib sebagai hal yang gaib. Contoh gambaran orang yang kepo dengan sesuatu yang gaib. Ada orang yang mempertanyakan, berapa sih jumlah Ashabul Kahfi? Ada yang bilang 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam anjingnya. Ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Yang jelas mereka semua sepakat Ashabul Kahfi itu ganjil. Namun mereka beda pendapat apakah 3, 5 ataukah 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbedaan itu, Allah mengatakan rajman bil ghaib. Itu cuma nebak-nebak hal yang gaib. Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Kalian nggak tahu pun tidak menambah iman maupun mengurangi iman. Nggak perlu orang pengen tahu sebenarnya Ashabul Kahfi itu siapa saja namanya. Penting nggak kayak gini, Pak? Penting atau tidak? Tidak. Makanya perdebatan masalah gaib itu bisa saja menguras tenaga, tapi nggak ada hasil. Ada salah satu teman saya waktu kuliah dulu punya satu buku, agak tebal bukunya, Pak. Mungkin kurang lebih sekian tebalnya buku, dan ukurannya ukuran A5 seperti Quran yang besar. Membahas tentang siapakah Raja Dzulqarnain. Saya sempat membaca buku itu mungkin beberapa saat. Isinya cuma menyebutkan perbedaan pendapat. Pendapat ini. Kesimpulan saya nggak mendapatkan hal yang meyakinkan di buku ini. Karena isinya cuma perbedaan pendapat. Kalaupun kita nggak tahu siapa nama asli Raja Dzulqarnain, tidak tahu di mana beliau itu berkuasa, pusat kerajaannya ada di mana, apakah menambah atau mengurangi iman, Pak? Tidak, sama sekali tidak berpengaruh. Sebab ini bukan bagian dari iman wajib yang harus diketahui oleh manusia. Karena itu terkadang ada orang yang terlalu takalluf, membebani diri dalam urusan iman. Bentuknya adalah menggali sesuatu yang sebenarnya tidak harus dia paksakan untuk diketahui. Karena biarkan hal yang gaib sebagai gaib. Bukti iman Anda adalah ketika ada informasi yang tidak detail, maka Anda pahami sesuai dengan informasi yang tidak detail tadi, tapi tidak perlu digali lebih dalam. Biarkan yang gaib sebagai gaib. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Nah, jadikan ini prinsip. Makanya kalau ada diskusi terlalu mendalam terkait masalah Ya'juj Ma'juj, terkait masalah Dajjal, terkait masalah Raja Dzulqarnain, tentang Nabi Khidir dan seterusnya yang tidak disebutkan dalam dalil, pastikan gedabrus. Artinya apa? Tidak perlu didengerin. Sehingga kalau ada orang yang modelnya cocok logi ya, ilmu cocok logi godak-gadik orang maduk, seperti ini tidak perlu didengarkan, buang-buang waktu. Meskipun kelihatannya asyik, enak didengerin, tapi aslinya di situ ada banyak kebohongan. Cukupkan diri kita dengan dalil dari Al-Quran, lalu hadis yang sahih. Sisanya kalau nggak disebutkan, serahkan kepada ilmu Allah. Biarkan hal gaib sebagai gaib. Bisa dipahami ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastawat 'alal judi. Kapal itu pun bersinggah atau dia mendarat di al-judi. Wa qila bu'da lil qaumiz zalimin, dan kecelakaan bagi orang-orang yang zalim. Selanjutnya, disinilah dimulainya bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan anaknya. Sekarang coba dilihat, Pak. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nuh berdoa kepada Allah. Faqala, beliau mengatakan, Rabbi inna bni min ahli, ya Allah sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq,
dan sesungguhnya janjimu itu benar, wa anta ahkamul hakimin, dan kau adalah zat yang maha bijaksana. Yang dimaksud di sini, Nabi Nuh alaihissalam sudah kehilangan anaknya. Anaknya mati dalam kondisi tenggelam. Dalam keadaan beliau menyaksikan peristiwa terakhir sebelum anaknya tenggelam. Dan beliau sudah kehilangan anaknya karena anaknya tidak mau ikut ke atas perahu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada anaknya untuk mau naik perahu. Maka beliau memperjuangkan anaknya agar bisa ketemu di akhirat. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bani min ahli." Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Beliau ingin biar nanti anaknya diselamatkan oleh Allah di akhirat dalam keadaan diizinkan untuk masuk surga sehingga bisa ketemu dengan Nabi Nuh. Wa inna wa'dakal haqq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan kau zat yang maha bijaksana. Ini contoh perjuangan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyelamatkan anaknya. Kalaupun tidak bisa diselamatkan di dunia, aku ingin menyelamatkan anakku di akhirat. Sekarang coba Anda lihat. Qala, Nuh mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qala, Allah berfirman. Adik-adik yang di atas yang mainan mobil, tolong berhenti dulu ya. Karena suaranya mengganggu. Baik. Qala, Allah berfirman, ya Nuhu, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Itu adalah amal yang tidak saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu berdoa kepadaku meminta sesuatu yang kau enggak punya ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu agar kau tidak menjadi orang yang bodoh. Baik. Anda perhatikan bagaimana teguran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh berdoa kepada Allah, beliau kehilangan anaknya di dunia. Lalu beliau berjuang memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan di akhirat, sehingga masih bisa ketemu ketika di surga. Ditegur oleh Allah Ta'ala, innahu laisa min ahli. Anakmu itu bukan keluargamu. Maksudnya gimana Pak? Anaknya kok bukan keluarganya? Ini dalil bahasanya ketika anggota keluarga itu beda agama, lalu salah satu meninggal, maka putus statusnya. Sehingga anaknya Nabi Nuh yang mati dalam kondisi kafir disebut oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Karena makna keluarga yang sejatinya adalah keluarga yang sama-sama beriman. Sementara yang tidak beriman, itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, itu adalah amal yang tidak saleh. Dari sinilah kita bisa memahami makna ahlun, artinya adalah pengikut dalam kegiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut pengikutnya Nabi Nuh dengan pengikutnya Fir'aun dengan ahlu Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam siksaan yang sangat pedih. Allah menyebut keluarga Fir'aun dengan sebutan alu Fir'aun, dan itu maknanya adalah pengikutnya Fir'aun. Karena istrinya Fir'aun masuk di situ enggak? Tidak. Walaupun itu istrinya. Maka makna keluarga itu sama dengan pengikut. Karena itu berkaitan dengan makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan kepada alu Muhammad. Siapa sih yang dimaksud dengan alu Muhammad? Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Salah satu di antara makna alu Muhammad adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kita membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka kita memberikan salawat untuk seluruh pengikutnya Nabi Muhammad SAW.
Karena salah satu di antara makna alu fulan adalah pengikutnya fulan. Sebagaimana Allah menyebut alu Fir'aun sebagai pengikut Fir'aun. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anakmu itu bukan keluargamu karena dia tidak seiman. Sebab keluarga yang sejatinya adalah keluarga yang berada dalam ikatan iman. Lalu Allah mengatakan, innahu amalun ghairu saleh. Sesungguhnya anakmu itu amal yang tidak saleh. Kenapa Pak kok disebut amal yang tidak saleh? Sebab anak itu amal orang tua. Anak itu amal orang tua. Nabi SAW pernah mengatakan, wal waladu min kasbihi. Anak itu adalah usaha dari orang tua. Makanya kondisi anak ketika dia baik disebut sebagai amal soleh, dan ketika anak itu buruk disebut dengan amal ghairu soleh, amal yang tidak soleh. Allah Ta'ala menyebut anaknya Nabi Nuh dengan sebutan innahu amalun ghairu soleh. Dia adalah amal yang tidak soleh karena dia dalam kondisi kafir. Walaupun itu keturunanmu, tapi dia bukan keluargamu dan dia amal yang tidak soleh. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmi. Maka janganlah kau meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Meminta sesuatu yang tidak punya ilmu itu artinya berdoa memohon sesuatu yang mustahil dikabulkan. Dan doa seperti ini tidak boleh. Doa minta sesuatu yang mustahil dikabulkan, hukumnya apa? Tidak menyukai orang yang melampaui batas. Baik, contohnya gimana Pak? Misalnya orang meminta sesuatu yang mustahil terjadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku seorang nabi. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Orang kafir kalau mati dalam kondisi kafir bisa diampuni nggak? Tidak bisa. Kenapa? Sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Maka walaupun diperjuangkan oleh bapaknya, tetap tidak bisa dikabulkan. Baik. Dari sinilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang dia meyakini bahwa
syafaat orang soleh setelah dia meninggal akan diijabahi oleh Allah, dia perlu memperhatikan ayat ini. Nabi Nuh alaihissalam jika syafaat Nabi yang doa tidak. Karena orang yang sudah mati kan kita nggak bisa memastikan. Misalnya orang datang ke kuburan siapa dengan keyakinan nanti arwah penghuni kubur ini akan mengantarkan doanya kepada Allah. Kamu tahu dari mana? Kan dia orang soleh. Ya, anggaplah arwah kuburan ini orang soleh. Mungkin kita sepakat. Tapi kamu tahu dari mana kalau permohonan kamu kepada dia akan diantarkan kepada Allah? Wong kita nggak lihat. Dan belum tentu andekan, tapi Pak, saya punya husnudzon besar, arwah ini akan mengantarkan doaku kepada Allah. Baik, anggaplah misalnya kau punya husnudzon besar, nanti arwah itu akan mengantarkan doamu kepada Allah. Apakah akan Allah kabulkan? Apakah pengabulan doa itu tergantung makhluk atau tergantung Allah? Tergantung Allah. Apakah pasti akan Allah kabulkan? Pasti. Kamu tahu dari mana? Apa kamu sudah dapat informasi gaib tentang itu? Makanya orang yang berbuat syirik itu sama dengan membuang akalnya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai ahli tauhid karena kita punya akal yang sehat. Sebab tauhid itu sejalan dengan akal dan syirik itu membuang akal. Baik. Bodoh. Bapak minta apa? Saya tadi minta Mas. Apa yang diminta? Saya bisa menjadi raja dunia akhirat. Ya mustahil Pak. Tidak mungkin itu terjadi. Sehingga permohonan semacam ini terhitung sebagai permohonan yang bodoh. Karena mustahil itu diwujudkan. Baik. Sekarang coba dilihat Pak. Nabi Nuh, Anda bisa bayangin ya kondisi perasaannya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam kehilangan anak. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar anaknya diampuni. Doanya tidak dikabulkan. Kemudian beliau dilarang untuk mengucapkan doa yang tidak sesuai dengan ilmu. Lalu beliau disebut jangan bertindak bodoh. Sudah kehilangan anak, ini musibah. Ketika memohon tidak dikabulkan, setelah itu dikasih teguran. Kira-kira perasaan kita gimana, Pak? Mungkin beliau akan sangat sedih. Kehilangan anak, meninggal dalam posisi beliau melihat kejadian sebelum dia tenggelam. Yang kedua, berdoa agar anaknya diampuni, nggak dikabulkan. Yang ketiga, doanya dilarang, malah ditegur, disebut jangan kau bertindak bodoh. Mungkin nuansa perasaan kita akan sangat sedih. Ibarat ada orang minta sesuatu ya, dia kehilangan sesuatu terus dia minta malah dimarahi. Nggak boleh minta. Mungkin akan sangat sedih. Lalu Nabi Nuh dengan ketaatannya kepada Allah beliau mengatakan, Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah,
aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak punya ilmunya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, maka aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga ketika Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak emosi, tapi beliau pasrah kepada Allah, bahkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak semua orang bisa seperti itu. Terkadang ada anak, dia misalnya mengalami mengalami musibah. Lalu dia minta ke bapak, minta pertolongan, minta bantuan. Bapaknya nggak mau bantu, malah dimarahi. Kaya ngono kok njaluk. Wes, selesaikan diri urusanmu. Kamu jangan jadi orang yang pengecut. Udah? Anaknya mungkin bisa jadi emosi. Wah, bapak nggak mau nolong saya, sekarang saya sedang butuh, dapat musibah, malah nggak mau nolong, malah saya dimarahi. Mungkin dia akan emosi. Nabi Nuh tidak demikian. Ketika beliau kehilangan anak, berusaha untuk berdoa agar anaknya diselamatkan di akhirat, tidak dikabulkan, ditegur oleh Allah, dan beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kisah yang pertama tentang bagaimana perjalanan yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Sekarang kita beralih kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 41. Baik, sudah ketemu? Di surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah kisah yang disebutkan dalam Alkitab tentang Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya beliau adalah orang yang siddiq dan beliau seorang nabi. Idh qala li abihi. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong bapak sama sekali? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai bapakku, aku punya ilmu yang Allah tidak berikan kepadamu, fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyah, aku akan memberikan petunjuk kepada Anda ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, janganlah Anda menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Ar-Rahman. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku takut Anda tersentuh azab dari Ar-Rahman sehingga nanti Anda akan menjadi temannya setan. Sudah? Ada berapa pesan? Ada berapa pesan? Sudah merem nih. Ada berapa pesan? 4. Makanya buka Qur'annya biar nggak merem ya. Buka Qur'annya. Ada 4 pesan dari Ibrahim kepada siapa? Bapaknya. Nah, kalau Anda bertanya atau ada orang yang bertanya, Pak, kalau saya punya orang tua yang belum kenal Islam dengan baik, beliau masih jauh dalam masalah agama, itu bagaimana cara mendakwahinya? Tirulah Nabi Ibrahim. Nanti kita akan mengambil pelajaran darinya. Baik. Sekarang coba sebutkan pesan Ibrahim kepada bapaknya. 1. Yang pertama apa? Jangan menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun. Yang kedua, ya, Ibrahim menyatakan, saya punya ilmu agama yang bapak nggak punya, bapak ikuti saya. Yang ketiga, jangan menyembah setan.
Sehingga hakikat yang Bapak sembah itu setan. Yang keempat, kami takut Bapak akan tertimpa azab sehingga jadi temannya setan di neraka. Sudah? Ini 4 pesan yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sehingga Anda mungkin bisa tiru seperti ini. Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi dan bapaknya orang musyrik, penyembah berhala. Pertanyaan yang pertama, apakah Ibrahim durhaka kepada bapaknya? Apakah Ibrahim durhaka kepada bapaknya? Tidak. Apa buktinya? Apa buktinya? Beliau menampakkan sikap sayang kepada bapaknya dengan memanggil bapaknya panggilan sayang. Ya abati. Ya abati itu panggilan seorang anak kepada bapaknya dengan panggilan sayang. Dan ini berbeda dengan panggilan ya abi. Lebih tinggi panggilan ya abati daripada ya. Ibrahim menampakkan kalau dia itu sayang kepada bapaknya, sehingga beliau panggil bapaknya ya abati, wahai bapakku sayang. Dan itu menunjukkan kalau beliau adalah anak yang berbakti kepada. Yang kedua, apakah Ibrahim bersikap kasar kepada bapaknya? Kasar enggak, Pak? Tidak. Apa buktinya? Beliau menasihati dengan penuh kelembutan. Ya abati dipanggil dengan panggilan sayang, wahai bapakku sayang. Dan Ibrahim tidak maksa. Tapi pendekatan yang digunakan oleh Ibrahim pendekatan akal. Coba dilihat bagaimana cara Ibrahim dalam mengajak bapaknya untuk meninggalkan berhala. Ibrahim ngasih tahu ke bapaknya, la ta'buli ma ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapak, kenapa bapak itu menyembah berhala yang enggak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat? Ngapain benda seperti ini disembah bapak? Pakai pendekatan apa? Sehingga dia diajak mikir oleh Ibrahim. Bapak coba pikir, benda seperti ini kalau disembah bisa ngasih apa? Dengan cara demikian berarti Ibrahim tidak memberikan doktrin dan paksaan. Tapi Ibrahim ketika mengajak bapaknya untuk meninggalkan penyembahan berhala menggunakan pendekatan logika. Dan Nabi SAW terkadang dalam menyampaikan sesuatu itu pakai pendekatan logika. Datang seorang sahabat yang menyampaikan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Nabi SAW ketika dapat pertanyaan seperti itu, beliau tidak emosi. Lalu beliau kasih jawaban dengan pendekatan logika. Coba kamu pikirkan, bagaimana kalau ada orang yang menzinai ibumu? Saya nggak terima ya Rasulullah. Saya akan emosi sama orang yang menzinai ibu saya. Bagaimana kalau ada orang yang menzinai putrimu? Saya lebih nggak terima ya Rasul. Putri saya jaga. Kalau ada yang berzina dengan saudarimu, nggak terima. Kalau bibimu, nggak terima. Jadi emosinya disentil oleh Nabi SAW melalui cara seperti ini. Maka kemudian beliau mengatakan, wanita siapapun yang kau ajak zina, pasti dia adalah ibu salah seseorang, putri seseorang, atau saudari seseorang, atau bibi seseorang. Pasti. Karena wanita ini pasti dia punya keluarga. Entah dia putrinya seseorang, ibunya seseorang, saudarinya, atau bibinya seseorang. Jika kau tidak ingin disikapi seperti itu, apakah kamu tega untuk menyikapi orang lain seperti itu? Setelah itu kemudian dia sampai bersumpah, kalau begitu ya Rasulullah, saya bersumpah akan saya tinggalkan semua tindakan yang mendekati zina. Sampai sahabat ini, itu kan kemudian ditandai sama sahabat yang lain, dititeni kalau sahabat yang lain. Beliau itu tidak pernah masuk ke ruangan yang pernah dimasuki oleh wanita. Misalnya di Masjid Nabawi itu kan ada pintu nisa, pintu khusus perempuan. Itu sampai beliau nggak mau masuk. Karena ini pintu khusus perempuan. Walaupun kosong nggak ada perempuannya, tapi beliau nggak mau masuk. Misalnya bapak ya, lagi mau ke toilet putra penuh,
Toilet putri kosong dan nggak ada perempuan di sekitar situ. Ada nggak yang berani masuk ke toilet putri? Hah? Pas Jumatan. Ada? Masjid pas Jumatan kan khusus putra. Kemudian sudah tidak ada jamaah perempuan sama sekali. Toilet putra penuh. Toilet putri nganggur. Berani masuk? Hah? Berani ya? Mungkin banyak yang berani masuk. Mas, sekarang ini bebas karena nggak ada yang perempuan. Jadi masuk ke toilet perempuan. Sahabat itu sampai nggak berani seperti itu. Jadi ini contoh bagaimana terkadang dakwah menggunakan logika yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim ketika mau mengajak bapaknya, gimana sih Pak caranya untuk mengendalikan orang tua yang dia masih doyan klenik? Kalau Anda pakai doktrin, mungkin orang tua akan emosi. Kowe iki sapa? Cah cilik kok ngejak wong tuamu kaya ngene. Itu kalau pakai dok. Awas Bapak, syirik neraka ini Pak. Wah. Nanti bapaknya ikut emosi ya. Tapi kalau Anda sampaikan dengan logika, Pak, kalau kayak gini kayak gitu, sampaikan dengan pendekatan logika. Mungkin beliau akan mikir. Itulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Yang ketiga, apakah kemudian Ibrahim membenci bapaknya sehingga meninggalkan bapaknya? Tidak. Ibrahim tetap dekat dengan bapaknya. Dan itulah pesan yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui nasihat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, jangan kau taati, tapi tetap kau pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Baik. Selanjutnya, Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau mendakwai bapaknya semacam ini, tapi bapaknya tidak mau. Dan sampai kemudian setelah beliau menyampaikan 4 pesan tadi, bapaknya mengatakan, coba dilihat di ayat 46. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau membenci Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti untuk mendakwahkan seperti ini, la arjumannak, aku akan melemparimu. Tak rajam kamu. Tapi Masya Allah, ketika Ibrahim mendapatkan ancaman semacam ini, apa yang beliau katakan? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai bapakku, keselamatan untuk Anda. Aku tidak akan membalas. Kalaupun bapak melempariku, aku tidak akan membalas. Semoga bapak selamat. Malah didoakan dengan kebaikan. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, Sa'astaghfiru laka rabbi. Aku akan mohonkan ampun bapak kepada Allah. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat denganku. Baik. Dari sinilah kita bisa lihat balasan yang disampaikan oleh orang kafir, yaitu bapaknya, tidak sebanding dengan penawaran yang disampaikan oleh anaknya. Anaknya menawarkan ajaran yang benar dengan cara lemah lembut, bapaknya menolak kebenaran dengan cara yang kasar. Sebanding atau tidak? Tidak. Dan demikianlah dalam perjalanan sejarah. Kebenaran itu selalu datang dengan kelembutan, dan kebatilan selalu disampaikan dengan kekerasan. Sehingga Ibrahim saat menyampaikan ajaran tauhid, beliau lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam bersama Harun ketika menyampaikan ajaran tauhid kepada kepada Fir'aun, disampaikan dengan cara lemah lembut. Tapi Fir'aun menolak dengan cara kasar. Sampai dia pernah bilang, "Dzarni aqtulu Musa." Biarkan aku untuk membunuh Musa. Jadi Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun pada waktu beliau mendakwahkan tauhid kepada Fir'aun. Baik. Hingga akhirnya kejadian itu sampai tiba hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya. Dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Saya bacakan hadisnya ya. Coba saya carikan hadisnya. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wasallam ketemu dengan bapaknya
wa ala wajhi abihi qatarah ghabarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah." Ibrahim ketemu bapaknya besok di hari kiamat. Ibrahim ketemu bapaknya yang bernama Azar besok di hari kiamat. Wa ala wajhi Azara qataratun wa ghabarah. Di wajah Azar penuh dengan kotoran dan berdebu. Rambutnya mungkin kusut, wajahnya penuh dengan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Alam aqul laka la taksini." Bukankah aku sudah pernah menyampaikan kepada bapak, la taksini, bapak jangan durhaka sama aku. Ibrahim pernah mengatakan apa? Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapak, aku punya ilmu yang bapak tidak punya, maka ikutilah aku, nanti bapak akan saya arahkan ke jalan yang lurus. Maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Alam aqul laka la taksini." Bukankah aku telah menyampaikan kepadamu, la taksini, jangan kau durhaka kepadaku. Fayaqulu abuhu. Lalu bapaknya mengatakan, "Fal yauma la aksika." Hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Kamu nyuruh apa, aku akan manut, aku akan mengikuti kamu. Fayaqulu Ibrahim. Kemudian Ibrahim mengatakan, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuatku sedih di hari kebangkitan. Maksudnya di hari kiamat. Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan kesedihan mana lagi melebihi ketika aku dijauhkan dari bapakku. Fayaqulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Aturan baku yang enggak bisa ditawar. Walaupun yang mau nawar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Ibrahim alaihissalam. Bapaknya mau diselamatkan untuk masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi upaya yang dilakukan oleh Ibrahim untuk menyelamatkan bapaknya dunia akhirat. Ketika di dunia Ibrahim mau mohon ampun kepada Allah agar bapaknya diampuni. Di akhirat ketemu Allah, Ibrahim meminta kepada Allah agar bapaknya dimasukkan ke dalam surga. Tapi Allah menyatakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga bagi orang-orang, sehingga bapaknya Ibrahim tidak bisa mendapatkan surga. Fayuqal, kemudian Allah mengubah bapaknya menjadi seperti hina. Tahu hina, Pak? Binatang hina, tahu? Ya, mirip seperti anjing. Yang berlumur dengan darah, berlumur dengan lumpur. Lalu Allah berfirman, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, undur ma baina rijlaika." Coba lihat, di bawahmu ada apa? Lihatlah ke arah dua kakimu. Ke arah bagian tempat di antara dua kaki. Undur baina rijlaika. Lihat ke arah tempat di antara dua kakimu. Fayanduru, kemudian Ibrahim melihat ke arah bawah, fa idza huwa bidhibhin multadikhin. Tiba-tiba di bawah Ibrahim ada hina yang berlumur dengan darah, dicampur dengan lumpur. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Kemudian diambil dengan menarik salah satu kaki hewan itu, kemudian dia dilemparkan ke neraka.
Kenapa diungkapkan semacam ini? Para ulama mengatakan Allah mengubah bapaknya Ibrahim tadi menjadi seperti tadi, agar Ibrahim merasa jijik darinya. Kalau ada binatang, Pak, seperti hena berlumur dengan darah dan lumpur, kira-kira kita mau nyentuh nggak, Pak? Tidak. Kita akan jijik. Jenengan lihat tikus berlumur darah, tikus mulus saja nggak mau nyentuh, apalagi berlumur, mungkin kita nggak mau nyentuh. Maka dibuat suasana seperti itu agar Ibrahim merasa jijik, sehingga beliau tidak merasa kehilangan ketika bapaknya dilemparkan ke neraka. Lalu kemudian ditarik kakinya dan dia dilemparkan ke dalam neraka. Baik, hadis ini sahih, akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Anda bisa lihat ini, perjuangan Nabi Nuh, perjuangan Nabi Ibrahim dalam menyelamatkan anggota keluarganya agar bisa ketemu di surga, tapi tidak dikabulkan oleh Allah karena beda. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 56. Lihat surat Al-Qasas ayat 56. Ketemu? Baik. Di surat Al-Qasas ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, namun Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hidayah. Baik. Meskipun dalam ayat ini tidak nyebut nama, namun para ulama sepakat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Pembelaan Abu Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga luar biasa. Tapi Abu Talib tidak diberi oleh Allah hidayah iman. Sampai jamaah pada peristiwa Bani Hashim diboikot. Bani Hashim pernah diboikot. Maka kaum muslimin bersama dengan Bani Hashim, mereka tinggal di mana mereka tinggal? Gak boleh tinggal di Mekah, harus keluar dari kota Mekah. Maka mereka tinggal di sebuah tanah yang itu miliknya Abu Talib, disebut dengan Syi'ab Abu Talib. Syi'ab itu apa, Pak? Syi'ab itu tempat antara dua bukit, bukit kanan, bukit kiri, tengahnya ini namanya Syi'ab. Dan biasanya di Syi'ab itu orang banyak mengembalakan kambing. Kenapa? Di situ ada pepohonan. Karena kan kalau air turun, maka penampungnya di mana? Di daerah namanya Syi'ab tadi, Shin Ain Ba. Baik. Mereka tinggal di Syi'ab Abu Talib dalam waktu yang cukup lama, sampai mereka kehabisan bahan makanan karena orang musyrik tidak mau untuk menyumbang bahan makanan kepada kaum muslimin. Sampai di antara mereka ada yang makan sandal. Kok bisa? Sandalnya terbuat dari kulit. Sandal terbuat dari kulit, karena sudah nggak ada makanan, dibakar itu sandal. Dan setelah matang, dimakan. Kayak apa itu, Pak? Wallahu a'lam. Hanya mungkin orang yang kelaparan yang mau mengkonsumsi seperti itu. Mereka makan dedaunan sampai diceritakan kotoran kami seperti kambing. Kotorannya seperti kotoran kambing. Karena tiap hari makan daun. Sudah tidak ada bahan makanan lagi. Dialami oleh kaum muslim. Baik. Yang hebat apa dari Abu Talib? Pada waktu Nabi SAW itu tidur, Abu Talib mengawasi di mana keponakannya itu tidur.
Saat Nabi SAW tidur di satu tempat tertentu, oleh Abu Thalib, Rasulullah SAW dipindah. Lalu beliau minta kepada anaknya, kamu tidur gantikan keponakanku Muhammad. Kamu tidur di sini, digantikan. Tujuannya apa? Abu Thalib khawatir ada orang yang mengintai Rasulullah SAW. Lalu saat beliau tidur, dibunuh saat tidur. Maka beliau dipindah, Rasulullah SAW dipindah oleh Abu Thalib, dan anaknya disuruh untuk menggantikan. Kalaupun yang mati anakku nggak apa-apa, yang penting jangan keponakanku. Kemudian juga upaya Abu Thalib dalam melindungi Rasulullah SAW yang lain, selain peristiwa tadi. Orang Quraisy itu kan begitu kesulitan. Kita itu mau menyakiti Muhammad, tapi nggak bisa nembus Abu Thalib. Gara-gara Abu Thalib, jadi usaha yang kita lakukan terlalu gagal. Selalu gagal. Karena ditahan oleh Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib ditawari. Wahai Abu Thalib, gini saja. Kalau kamu pengen punya keponakan, bagaimana kalau keponakanmu tak gantikan? Kami akan sediakan pemuda yang kuat, cakep, gagah, ya, berigas. Kau boleh ambil jadi anak angkat. Serahkan Muhammad kepada kami. Sekarang sudah kami gantikan dengan pemuda yang baru. Kau bisa jadikan sebagai anak angkat. Apa jawaban Ibrahim? Apa jawaban Abu Thalib? Kalau saya serahkan Muhammad, kau membunuh keponakanku, sementara aku merawat keluarga kalian. Keponakannya diserahkan terus dia apain? Dibunuh sama orang musyrik. Sementara keluargamu malah tak rawati. Aku nggak mau. Sehingga berkali-kali upaya yang dilakukan oleh orang musyrik untuk menyakiti Nabi SAW ditahan oleh Abu Thalib. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal. Pasca meninggalnya Abu Thalib itulah serangan yang diberikan oleh orang musyrik, ketekanan yang diberikan oleh orang musyrik makin nggak karuan. Sehingga yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu makin menyakitkan pasca meninggalnya Abu Thalib. Anda bisa bayangin ya, ketika ada gerakan dakwah misalnya yang dimusuhi oleh masyarakat, tapi ada tokoh masyarakat, misalnya ya, gerakan dakwah ini anggaplah warnanya oranye ya. Masyarakatnya warnanya merah atau warnanya coklat misalnya. Ini oranye sama coklat. Baik. Nah, yang oranye ini karena minoritas ditekan sama yang berwarna coklat. Tapi ada satu tokoh, beliau berwarna coklat. Bukan warna oranye. Kalau warna oranye ya sudah diserang. Dia berwarna coklat. Tapi dia yang menghalangi jangan sampai yang berwarna coklat ini nyerang warna oranye. Andai kan tokoh ini ikut berwarna oranye, nah mungkin serangannya akan besar. Abu Thalib ketika itu dihormati oleh orang musyrikin karena dia masih musyrik dan dia keturunan Abdul Muttalib, Bani Hashim yang punya posisi di tengah masyarakat, sehingga mereka nggak berani semena-mena terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin karena Abu Thalib itu masih bagian dari mereka. Abu Thalib ketika itu masih apa? Musyrik. Baik. Sampai akhirnya Abu Thalib ini mati dalam keadaan tidak mau memeluk agama Islam. Pada waktu dia sakit, Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalib dan menawarkan. Apa yang dia tawarkan? Apa yang beliau tawarkan? Agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cukup kalimat la ilaha illallah. Lengkapnya nggak usah. Tidak perlu Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tidak harus panjang sampai Muhammadur Rasulullah. Cukup la ilaha illallah. Nanti aku akan bela paman dengan kalimat ini di hadapan Allah. Dan waktu itu ada beberapa orang musyrikin yang juga hadir pada saat Abu Thalib sakit parah. Lalu perutnya Abu Thalib ditusuk pakai tangan mereka, pakai tangannya ditusuk pakai tangan. Atarghabu an millati abik. Atarghabu an millati abik. Nek kue sampai wani ngomong la ilaha illallah, berarti kamu membenci ajaran bapakmu. Kalau sampai kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu membenci ajaran bapak.
Sehingga Abu Thalib merasa malu kalau mati disebut sebagai pembelot dari ajaran bapaknya. Karena dia loyal kepada ajaran leluhur, loyal kepada ajaran bapaknya. Makanya dihormati oleh orang musyrik. Abu Thalib pernah punya syair. Yang syair itu sebagai syair pemenang, sehingga ditempel di dinding Ka'bah. Mereka dulu itu kan lomba syair ya. Siapa yang terbaik, nanti syairnya akan ditulis, kemudian ditempel di dinding Ka'bah. Salah satu bait syair Abu Thalib yang bagus, dia pernah menyatakan, "Walaqad ra'aitu anna dina Muhammadin min khairi adyani bariyatil dinan." Sungguh aku sadar bahwa agama Muhammad adalah agama terbaik di muka bumi ini. Laula malamata au makhaffata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Andaikan bukan karena takut dicela atau dihina oleh masyarakat, engkau akan lihat diriku bisa menerima ajaran Muhammad dengan dada lapang. Tapi dia enggak mau. Karena takut apa? Disebut memusuhi ajaran bapaknya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu mau memusuhi, membenci ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Famata ala millati Abdul Muttalib, maka dia pun mati dengan membawa ajaran Abdul Muttalib. Dan ini bukti bahwa ajaran Abdul Muttalib bukan ajaran la ilaha illallah, karena dia melakukan perbuatan kesyirikan. Dan perjuangan Nabi SAW belum selesai sampai di situ. Beliau ingin menyelamatkan pamannya dengan cara mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mohon kepada Allah agar pamannya diampuni, agar pamannya diampuni. Maka ditegur oleh Allah, upaya apapun yang kau inginkan agar Abu Thalib dapat hidayah, kalau Allah belum ngasih hidayah, maka dia enggak dapat hidayah. Di surat Al-Qasas itu ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka yang membagi petunjuk itu bukan karena selera Rasulullah SAW, tapi karena kehendak Allah. Dan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dia maha adil, perbuatannya diiringi dengan hikmah. Baik, Ali bin Abi Thalib membandingkan kondisi Abu Thalib dengan Salman. Membandingkan kondisi Abu Thalib dengan Salman. Ada apa, Pak? Salman Al-Farisi. Dari mana? Persia. Dulunya beragama Majusi, lalu pindah Yahudi, pindah ahli kitab, pindah Nasrani, kemudian setelah itu baru masuk Islam. Dan itu melakukan perjalanan jauh. Awalnya dari Persia, dari Iran, lalu dia datang ke Syam, ke Palestina dan sekitarnya, kemudian setelah itu baru ke Madinah dalam rangka untuk memeluk Islam. Sehingga beliau menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan hidayah. Salman radhiyallahu anhu itu tidak pernah ngebinkan dirinya kepada bapaknya. Makanya kalau Anda cari biografi Salman, Salman bin siapa? Cari Pak di Google Pak. Saya berusaha untuk nyari Salman itu bin siapa? Gak nemu. Kami tidak menjumpai biografi Salman bin bapaknya. Karena beliau ketika ditanya, Ibnu man anta? Kamu itu anak siapa? Salman mengatakan, ana ibnul Islam. Saya putra Islam. Tidak ada yang lebih dibanggakan oleh Salman melebihi agamanya. Sehingga Salman selalu ketika ditanya, Ibnu man anta? Ana ibnul Islam. Wa man anta? Lalu kamu siapa? Ana minal muslimin. Aku hanyalah kaum muslimin. Beliau begitu bangga dengan Islam. Tidak bangga dengan nasab. Maka Salman tidak ditulis siapa sih nasabnya Salman. Walaupun beliau punya nasab, tapi beliau lebih bangga dengan, makanya cuma sering disebut dengan Salman Al-Farisi atau Salman Al-Khair. Sebutannya Salman
al-khair. Salman orang baik. Al-khair artinya orang baik. Baik. Dan gelar untuk Raja Salman sekarang adalah Salman al-Khair. Orang Arab kalau nyebut rajanya, Raja Salman, itu mereka nyebut Salman al-Khair. Sebagaimana sahabat Salman disebut dengan Salman al-Khair. Kata Ali bin Abi Thalib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu Aba Thalib wallahu yuridu Salman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki yang dapat hidayah adalah Abu Thalib, tapi Allah menghendaki yang dapat hidayah Salman. Padahal Salman itu satu, secara nasab gak nyambung dengan Rasulullah SAW. Secara tempat beliau berasal dari tempat yang jauh, sehingga orang ini tidak ada hubungan kedekatan dengan Rasulullah SAW baik secara nasab maupun tempat, tapi dikasih hidayah oleh Allah. Abi Thalib punya hubungan nasab, punya hubungan tempat. Hidup satu rumah dengan Rasulullah SAW, secara nasab masih satu Bani Hashim, aman beliau sendiri, tapi tidak dikasih hidayah oleh Allah. Karena Nabi SAW yuridu Aba Thalib, wallahu yuridu Salman. Nabi SAW menghendaki Abu Thalib, tapi Allah menghendaki Salman. Sebab hidayah tidak berdasarkan kendali Rasulullah SAW. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, kita bisa lihat perjuangan Rasulullah SAW dalam menyelamatkan Abu Thalib sampai kemudian dia tetap mati kafir, putus hubungan. Sehingga setelah Abu Thalib mati, doa kepada beliau sudah tidak boleh lagi dilakukan. Dan Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah posisi Abu Thalib yang dulu banyak menolong kamu, itu kau bisa memberikan manfaat bagi dia? Apa jawab Nabi SAW? Naam, wa innahu kana fi dahdahi jahannam, laula ana lakana fit tarkil asfali minan nar. Betul, keberadaanku bisa memberikan manfaat kepada Abu Thalib. Dia itu berada di permukaan neraka. Andaikan bukan karena aku, Abu Thalib berada di keraknya neraka. Tapi oleh Allah hukumannya diringankan. Ditaruh di mana? Permukaan neraka. Permukaan tapi neraka. Coba kalau orang godok aspal ya, permukaannya godok aspal itu apa Pak? Ya, panci ini Pak. Panci godok aspal. Walaupun orang misalnya ditaruh di pancinya godok aspal, gak nyemplung di aspalnya, gimana kira-kira? Ya, tetap kesakitan. Itu siksaan yang diberikan oleh Allah kepada Abu Thalib. Dia berada di permukaannya neraka. Dan hukuman paling ringan kepada penduduk neraka yang berada di permukaan, dia dikasih sandal dari neraka. Ketika sandalnya tersentuh kaki, yagli biha dimaguhu, otaknya mendidih. Kaki kena api, otak mendidih, berarti badannya apa? Hah? Otaknya mendidih. Tidak ada yang bisa dibayangkan. Karena neraka suasananya sangat mengerikan. Maka bersyukurlah kepada Allah jamaah ketika Allah anugerahkan kepada kita keluarga yang mukmin, anak istri kita orang-orang beriman, orang tua kita orang beriman, dan kita berharap semoga anak turun kita seterusnya nanti ke bawah juga orang-orang yang beriman. Perjuangkan, jaga mereka dalam ikatan iman, semoga nanti bisa bareng-bareng masuk surga. Allah ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ada moderator? Mikrofonnya ada lagi? Baik, selanjutnya sisa waktu mungkin kurang lebih 15 atau 20 menit. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Doa yang dilarang.
ghairu ghairu salih. Seorang ayah yang tidak soleh karena dukun. Beliau sudah meninggal. Kami boleh batasan-batasan untuk mendoakan beliau itu. Nah, baik. Kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang dukun, sampai kemudian mereka meninggal, bagaimana batasan dalam mendoakan kebaikan bagi mereka? Andaikan sewaktu mereka masih hidup, lalu kita doakan agar dapat hidayah, itu hal yang sangat dianjurkan. Andaikan mereka masih hidup, terus kita doakan semoga panjang umur, kemudian nanti umurnya berkah dan Allah kasih husnul khotimah, itu boleh. Andaikan masih hidup. Nah sekarang kalau sudah meninggal, gak mungkin ada doa hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah bagi bapakku yang sudah meninggal. Terus untuk apa? Orang kafir sudah mendapatkan hidayah ketika dia mati. Kenapa? Karena dia melihat kejadian yang dulu mereka ingkari. Sehingga mereka berharap dikembalikan lagi ke muka bumi, dikembalikan lagi ke hidup di dunia agar bisa beriman. Maka nggak ada manfaatnya tatkala dia sudah mati. Baik. Sehingga orang yang sudah mati tidak mungkin didoakan dapat hidayah, apalagi didoakan panjang umur. Karena orang yang sudah mati. Hanya satu yang mungkin, yaitu didoakan agar diampuni dan dirahmati. Tapi boleh nggak Pak mendoakan orang yang mati dalam kondisi sebagai dukun agar diampuni dan dirahmati? Pertama coba Anda lihat surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walau kanu uli qurba, meskipun dia adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwa orang musyrik itu adalah ashabul jahim, penduduk neraka. Artinya setelah kita yakin yang bersangkutan ini mati kafir, kita yakin yang bersangkutan ini mati sebagai non muslim, saya yakin betul Pak orang ini non muslim ketika mati. Baik, maka Anda tidak boleh mendoakan ampunan untuk mereka. Ya Allah ampunilah fulan, ya Allah ampunilah fulan, ini tidak diperkenankan. Allah lanjutkan, terus bagaimana dengan doa Ibrahim di lanjutan ayat? Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iya. Dan tidak ada istighfar Ibrahim untuk bapaknya selain karena janji yang pernah beliau janjikan kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah, annahu aduwwulillah tabarra'a min. Ketika sudah jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, kemudian Ibrahim berlepas diri darinya. Setelah dia berusaha untuk membela bapaknya, lalu diwujudkan sebagai apa tadi? Binatang hina yang menjijikkan, dibuang ke neraka, sudah Ibrahim sudah tidak lagi membela bapaknya. Baik. Sehingga ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa sekalipun seorang nabi, dua nabi yang disebut di sini, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, ingin menyelamatkan keluarga mereka yang mati kafir, dilarang oleh Allah Ta'ala, apalagi manusia biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terus kalau seorang mati dalam kondisi sebagai dukun, itu mukmin atau kafir? Tergantung praktek perdukunannya. Ya, dukun pijit kan muslim ya. Kalau dukun bayi pripun, Pak? Muslim ya. Baik. Tergantung praktek perdukunannya. Karena dukun itu bervariasi. Makanya jika kita ditanya seperti apa sih definisi dukun itu, wah susah itu didefinisikan. Sebab dukun itu punya banyak madhab.
Ada model dukun yang cuma nebak-nebak tapi ngapusi. Kan ada ya. Kita ya awakmu kok koyo ngene kata. Cuma nebak-nebak saja. Tapi dipercaya wong. Ya wis alhamdulillah badine dukun. Ada model dukun yang pura-pura iso ngobati. Wah, iso ngobati wis ya wis. Padahal itu doa gak ada perubahan. Kemudian dikasih apa cairan-cairan ini diminum. Ya. Padahal aslinya dia nggak bisa apa-apa. Banyak yang seperti itu. Dan ada yang dukun, dia main klinik. Sehingga dia ketika melakukan ritual, itu memberikan sajen kepada setan. Dia sebut ini adalah khodam, dia sebut ini adalah apa perewangan dia dan seterusnya. Maka dalam posisi ini, dia memberikan sajen kepada siapa? Kepada jin. Nah, mungkin ini yang bisa kita sebut keluar dari Islam. Sehingga jenengan kok sakit ngeten niki, kula niki direwangi khodam. Caranya pripun dikandani. Kemudian dia ajarkan caranya seperti ini, model khodam-khodam. Nah, seperti ini bisa sampai keluar dari Islam. Makanya untuk memberikan hukum dukun ini mati kafir atau tidak perlu mendapatkan rincian berkaitan dengan ritual yang dia lakukan dalam praktek perdukunan. Protap-protap dia itu apa saja. Kalau protapnya nggak sampai syirik, ya insya Allah tidak sampai keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Mana ya? Oh, masya Allah. Ada suaranya nggak ada orangnya malah kayak perewangan. Monggo. Trik-trik untuk masuk ke sebuah itu mungkin sulit dan perlu kita pahami dan mohon berikutnya dan doanya. Terima kasih. Nah, Bisa intinya bagaimana sih triks agar satu keluarga masuk surga? Prinsipnya adalah selama mereka semuanya beriman, masuk surga. Sehingga kalau bapak, istri bapak, anak-anak bapak, cucunya, kemudian orang tua kita dulu, semuanya mukmin. Anda yakin semuanya mukmin? Insya Allah semuanya masuk surga. Karena orang mukmin, merekalah yang berhak untuk mendapatkan surga. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman dan anak keturunannya juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka ketika di surga. Wama alatnahum min amalihim, dan surga itu bertingkat-tingkat. Berapa Pak tingkatan surga? Banyak sekali. Ada banyak tingkatan surga. Sudah? Ketika pertemuan itu terjadi di surga, sementara surga itu bertingkat-tingkat, maka kesolehan orang itu kan berbeda-beda. Sehingga dalam satu keluarga bisa jadi tingkatannya di surga itu berbeda. Misalnya ya, bapaknya dapat surga lebih tinggi karena lebih soleh dibandingkan anaknya, surganya lebih rendah. Lalu bagaimana cara Allah mempertemukan bapak dan anak dalam satu tempat yang sama, padahal tingkatan di surganya beda? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wahai bapak, aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu. Kamu sekarang berada, anggaplah surga di grade nomor 10. Anakmu di surga nomor 2. Agar kau bisa ketemu, maka suragamu tak turunkan, ditaruh di nomor 2, sehingga dia ketemu dengan anaknya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, anak yang berada di surga lebih rendah dinaikkan oleh Allah Ta'ala derajatnya ke surga yang lebih tinggi. Wahai anak, aku ingin mempertemukan kamu dengan bapakmu, karena bapakmu ada di atas, aku naikkan derajat kamu ke atas, sehingga ini anak derajat surganya lebih dinaikkan, ditambahkan oleh Allah agar ketemu bapaknya.
Baik, dari dua kemungkinan ini mana yang mungkin? Ya, yang ketiga, yang kedua. Ada? Kenapa tidak yang pertama? Karena kalau yang pertama berarti Allah mengurangi amalan seseorang. Nah, di ayat itu Allah menegaskan, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Sehingga mereka yang berada di atas tidak diturunkan. Karena ini dolim jadinya. Tapi yang di bawah dinaikkan. Dan itu fadl, karunia dari Allah. Sehingga Allah berikan kelebihan bagi mereka yang berada di surga lebih rendah, dinaikkan ke atas agar menyusul keluarganya yang surganya lebih tinggi. Maka jadilah hamba Allah yang berjasa bagi keluarga. Jadilah anak yang berjasa bagi bapak. Perjuangkan bapak bisa dapat surga yang lebih tinggi. Syukur bisa ngatrol bapaknya yang di bawah ke atas. Jadilah bapak yang berjasa bagi keluarga. Anda berada di surga lebih tinggi, bisa ngatrol anaknya ke atas. Siapa yang surganya lebih tinggi, dia berjasa bagi anggota keluarganya yang lain. Wallahu a'lam. Doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Anda bisa minta kepada Allah agar anak keturunan dan para istri dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang penyejuk pandangan. Nah, cukup? Oh, silakan. Apakah berbakti kepada ibu tiri sama keutamanya yang berbakti kepada Apakah berbakti kepada ibu tiri sama keutamaannya dengan berbakti kepada ibu kandung yang sudah meninggal? Yang disebutkan dalam nas, disebutkan dalam dalil berkaitan dengan pengganti berbakti kepada ibu kandung adalah berbakti kepada bibi dari ibu. Bibi dari ibu. Berarti saudaranya ibu, bukan bibi dari bapak ya. Nabi SAW pernah mengatakan al-khalah bimanzilatil Bibi dari ibu itu statusnya sama seperti ibu. Sehingga kalau kita sudah kehilangan ibu, tapi Anda punya bibi dari ibu, berbakti Anda kepada bibi dari ibu, itu statusnya sama sebagaimana berbakti kepada ibu. Baik. Nah, kalau kepada ibu tiri bagaimana, Pak? Berbakti kepada ibu tiri hal yang baik, karena kita boleh berbuat baik kepada siapapun, dan insya Allah jika dengan itu membuat bapak bahagia, alhamdulillah anak saya tidak ribut dengan istri saya, sehingga bapaknya ikut bahagia, insya Allah anak ini ketika berbuat baik kepada ibu tiri sama dengan berbakti kepada bapaknya. Sebagaimana ketika kita berkeluarga, kita kan pingin orang tua kita akrab dengan istri atau suami kita. Betul nggak? Baik. Sehingga saat kita melihat istri kita akrab dengan ibu kita baik sama istri kita, sebagai suami senang nggak, Pak? Senang, alhamdulillah. Ibu dan istri saya kompak. Ya. Semoga nanti ibu saya yang bisiki. Bisikan apa, Pak? Wallahu a'lam ya. Intinya Anda akan merasa bahagia ketika tidak ada masalah. Sebaliknya kadang suami itu judek, saya itu pusing, Mas. Anggere pulang kampung, istri saya sama ibu saya itu berantem terus. Seorang suami akan bingung, judek. Ketika dia berbakti kepada ibunya, istrinya cemburu. Ketika dia sayang sama istrinya, ibunya cemburu. Bingung, dia pusing. Ada seperti itu, Pak? Banyak. Akhirnya pusing ini, Pak. Maka hal yang sama mungkin akan terjadi ketika anak nggak senang sama ibu tiri. Itu mungkin bapaknya juga stres. Anak saya kok kayak gini sikapnya sama istri saya. Mereka nggak bisa akur. Kalau lihat istri saya selalu pengen berantem, pengen menyakiti dan seterusnya. Akhirnya suasana keluarga jadi tidak hangat karena ada ketegangan di antara mereka. Yang lebih parah, mohon maaf ya, saya kadang sampai marah sama anaknya. Kalau sampai ada anak yang bilang, ibu tiri saya ini nggak sah.
pernikahan bapak dengan dia tidak sah. Sehingga ibu tiri tidak berhak dapat warisan dari bapaknya. Jadi bapaknya sudah meninggal ya. Tapi ibu tirinya nggak dikasih jatah warisan. Padahal kan dapat 1/8, tapi nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Dia nggak sah. Maksudnya gimana? Pernikahan dengan bapak saya nggak sah. Berarti kamu nuduh bapakmu berzina. Apa kayak gitu anak berbakti? Nek nompo warisan gelem, tapi bapaknya dituduh berzina. Durhaka. Ini anak yang durhaka. Kalau sampai ada anak yang bilang bapaknya punya istri tidak sah, padahal nikahnya nikah syar'i, walaupun tidak terdaftar KUA, saya akan katakan itu anak durhaka. Nuduh bapaknya zina. Dan itu nggak main-main. Karena nuduh zina, jangankan kepada orang tua, kepada orang lain saja yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita, hukumannya apa? Dicambuk 80 kali. Setelah itu pengakuannya nggak diterima selamanya. Wala tuqbalu lahum syahadatan abada. Dan selamanya persaksiannya tidak diterima. Perselamanya. Orang yang nuduh orang lain berzina, persaksiannya selamanya nggak diterima. Dan disebut oleh Allah sebagai orang fasik. Makanya nggak main-main ya. Nuduh orang lain berzina seperti nikahnya batal, anaknya tidak sah, dan seluruh turunannya. Jangan ngomong ngawur kalau nggak punya bukti. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bagi-bagi hadiah. Nah, baik, yang usianya 70 ke atas, angkat tangan. Satu, langsung dapat hadiah. Ada lagi 70 ke atas. Dapat hadiah nggih. Ada lagi 70 ke atas. Dapat hadiah langsung. Belakang ada. Ada lagi? Nah. Selanjutnya, yang punya anak 4 ke atas. Coba angkat tangan. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dihitung sini. Bertahan angkat tangan dapat buku ya. Yang anaknya 4 ke atas. Baik, yang sebelah kiri Mas. Nah ini. Belakang nggak kebagian. Ya mohon maaf ya. Yang di ruang utama yang dapat. Baik. Belakang, oh berapa anaknya? Selanjutnya. Rasa ditakoni ya. Nanti nggak ada yang berani angkat tangan. Mengenai sholat sebagaimana melihat Nabi SAW sholat. Pertanyaannya, sebutkan nama bapaknya Nabi Ibrahim. Hah? Siapa? Azar atau Hajar? Azar. Carikan dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan nama Azar. Carikan dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan nama Azar. Ada yang nemu? Silakan, boleh googling, boleh searching, boleh. Nah, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara a'attakhidhu asnaman. Masya Allah, barakallahu fikum. 2 hadiah. Sebutkan nama 4 paman Nabi Muhammad SAW. Silakan, belakang. 1, Hamzah, Abu Lahab, Abbas. 1 lagi, Abu Thalib. Masya Allah, yang tadi diceritakan malah lupa ya.
Alhamdulillah. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.